Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Ardiansyah dari Offering B akan menjawab soal UTS pengantar manajemen dari Bu Ika. Soal yang pertama, Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini, segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang Anda bentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Perlu diingat, di samping pengetahuan tentang peran manajerial, fungsi perencanaan dan pengorganisasian sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jawab. Menurut pendapat saya, sebagai manajer harus terlebih dahulu menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, membagi tugas atau wewenang kepada 5 orang tersebut sesuai dengan skill masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Soal yang kedua, kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya, kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dari kumpulan orang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, A. Rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. B. Apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? C. Globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Yang A, jawabannya itu lingkungan organisasi sendiri adalah semua unsur dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Contohnya, bisnis UMKM. Di dalam bisnis UMKM terdapat lingkungan internal, diantaranya tenaga kerja, modal, material dan bahan baku, peralatan dan perlengkapan produksi, metode dan kegiatan, kapabilitas bisnis, dan keahlian utama bisnis. Lingkungan eksternalnya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah lingkungan yang mempengaruhi secara langsung terhadap organisasi. Di antaranya seperti pemerintah, kompetitor, opini publik, supplier dan distributor, perilaku konsumen, ancaman produk sejenis, ancaman produk substitusi. Lingkungan umum sendiri itu memiliki pengertian, yaitu lingkungan yang secara tidak langsung, saya ulangi, lingkungan umum adalah lingkungan yang mempengaruhi secara tidak langsung. Tetapi di dalam bisnis UMKM, lingkungan eksternalnya itu semuanya adalah lingkungan yang mempengaruhi. Jadi semuanya itu termasuk lingkungan khusus. Yang B, ketidakpastian lingkungan akan membuat manajer perlu mempelajari perubahan lingkungan dan langkah penyesuaian atas perubahan. Elemen dari ketidakpastian lingkungan adalah ketidakpastian dan kompleksitas.
Ketidakpastian adalah kondisi di mana pimpinan perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Sedangkan kompleksitas adalah keragaman atau banyaknya elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi. Yang C, organisasi didesain untuk membuat sekumpulan individu yang saling terorganisir. Hal ini membuat suatu organisasi sudah sepatutnya memiliki visi misi untuk tujuan masa depan. Dengan latar belakang sebagai berikut, mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mengikuti perkembangan dan persaingan dunia luar. Persaingan global membuat suatu organisasi menjadi lebih berkembang dan terbentuk menjadi lebih baik. Dampak terhadap budaya kerjanya yaitu menjadi bisa bersaing dengan dunia luar dan menimbulkan sistem pengorganisasian yang baru seperti timbulnya divisi-divisi baru dalam sebuah anggota kelompok. Soal yang ketiga, jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya, Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Jawaban saya, permasalahan pemberdayaan sumber daya manusia pendidikan terletak pada pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan, dan juga perekrutan pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak berdasarkan atas kebutuhan. Untuk meminimalkannya harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan. Dengan menempatkan guru di daerah terpencil dengan kenaikan gaji 2 kali lipat dan kenaikan pangkat. Yang kedua, pelatihan. Pemerintah mengadakan pelatihan kepada guru tentang metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, rekrutmen. Pemerintah lebih baik mengalokasikan pengangkatan guru muda profesional yang dites berlapis. Soal yang keempat, sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak ingin mengembangkan daerah pemasaran daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Jawaban saya, menurut saya perusahaan tersebut termasuk ke dalam struktur fungsional. Gambar strukturnya sebagai berikut. Direktur memiliki beberapa kepala bagian, diantaranya produksi, perencanaan, pemasaran, dan keuangan, dan memproduksi beberapanya seperti alat permainan, minuman, dan pakaian. Soal yang terakhir, berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan akan bertambah pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Jawaban saya, maksud dari pernyataan tersebut yaitu strategi menentukan struktur organisasi. Setiap struktur organisasi memiliki strategi yang berbeda dan struktur yang berbeda juga. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.